Berarti penyebab longsor ini aliran aliran air yang dari atas itu ke sini Iya, semua. iya, Berarti kita untuk melakukan apa? Mengantisipasi ini kita harus bikin yang tadi iya. saluran drainase. Saluran drainase itu diarahkan, air diarahkan terlebih dahulu. Selamat siang Pak Dani. Ini Selamat siang, Pak saya Kadis. dari Kepala Dusun yang Legowo. Pengen membuat ataupun ingin sekali RT 1 itu ada drainase ataupun selokan, karena kejadian longsor di situ itu permasalahannya selokannya yang tidak ada, sehingga tatkala ada banjir, ada hujan, itu pasti air itu tidak terarah. Sehingga harapan saya pengajuan ini itu membuat satu selokan terlebih dahulu, sehingga apabila nanti ini betonisasi itu sudah aman semua gitu Pak. Air hujan itu arahnya itu dari atas, dari rumahnya Bapak Ismuni itu kan sudah tidak ada selokan, sehingga dari sana air itu tidak lari ke arah selatan, sana utara selatan ya, kidul. Utara sana, Pak. Berarti ke arah selatan, karena tanah itu miring-miringnya ke arah utara, sehingga air hujan itu mengalir ke arah utara. Terus tampungan air itu dari atas Bapak Muni itu tadi itu semuanya larinya ke sini. Apabila ban yang sebelah utara itu tidak muat ataupun tidak kuat, maka jebol seperti yang terjadi longsor itu. Ada longsor ya, Pak ya? Ada longsor. Wah, itu panjang sekali, tingginya sekitar 50. Kapan, Pak? Kejadian longsornya kapan, Pak? 50 meter. Kejadiannya itu sekitar 7 hari yang lalu kali ya. 7 hari yang lalu. Iya. Terus lokasinya di situ. lokasinya, Bisa rumahnya kita, Bapak siapa? rumahnya Bapak Faizin. Oke. Rumahnya Bapak Kita Faizin. cek ke sana kita ya, Pak. bisa tengok Ya. sana. Dan apabila itu tidak cepat ditangani ataupun dilaksanakan, nanti yang saya takutkan ada longsor susulan. Ada longsor susulan. Ada yang sementara yang kejadian longsor kemarin? Sementara untuk kerugian secara material itu tidak cuma kerusakan tanah, apabila dihitung misalkan bambu kayak apa, itu kan kalau di sini bambu itu kan tidak begitu penting lah, cuma buat apa lanjaran atau apa itu. Tapi kalau dihitung nominalnya ya sekitar 10 jutaan kali ya. Tapi kalau nggak ada korban jiwa ya, Pak ya? Tidak ada korban jiwa. Tapi untuk yang tanah yang di bawah sana itu kan sawah itu lagi ada tanaman misalkan seledri kayak oncelang kayak itu tapi itu miliknya warga Sidomukti itu, Pak. Cek lokasi ya, Pak ya? Oke. Yang longsor. Ini kita turun ke lokasi yang kemarin longsor. Rumahnya Bapak Faizin, Legowo RT 1. Atau terkenalnya di sini itu Kaligung. Kalau dulunya itu memang ini dusun sendiri lah. Wah. Hati-hati. Bahaya ini. Ini bahaya nih. Tanahnya tanah gembur. Mudah sekali longsor, tidak ada talud yang menyangga, sehingga ini kan kejadian gitu kan. Kalau terkikis ya ini pondasi hilang, pondasinya sudah hilang. Bisa di zoom Mas itu. Terus tiang penyangga cakar ayamnya itu sudah hilang 2 gitu. Ada 2 sebelumnya. Iya, ada 2 sebelumnya. Itu awalnya nempel tanah ya, Mas? Iya. Jadi itu untuk memperingatkan untuk kita semua bahwa
Untuk yang namanya mendirikan rumah ataupun apa itu cara mendesainnya itu secara keseluruhan. Artinya secara keseluruhan itu arah air, Iya. air Ini itu biar harus dilihat. diarahkan sebagaimana mestinya sehingga bangunan itu akan aman. Tatkala itu desainernya rumah itu hanya sekedar membangun rumah sebagai penghuni, sedangkan yang air itu tidak diarahkan, Utara. maka lebih banyak ke arah longsor. Melihat kondisi rumah itu di batu bata ada retakan, itu kemungkinan juga penyebab dari kemarin itu ya Pak ya. Enggak, kalau itu penyebabnya udah lama itu. Nah, sehingga itu kan terus disusuli itu kan tiang penyangga itu. Oh, itu belakangan berarti. Iya. tiang Tapi ini penyangga. kemungkinan karena pergerakan tanah juga ini. Ya itu pergerakan tanah kan, tanahnya kan gembur. Tanahnya Dulu bergerak, waktu akhirnya membangun itu pondasi kan agak geser. heeh. Pondasi geser sehingga batu batanya ikut retak. Lihat tiangnya juga miring. Yang sebelah itu sudah hilang untuk cakar ayamnya. Yang atas itu pecah. Yang atas, ya ini semuanya ini penyebabnya karena tanahnya bergerak. Ini ketinggian berapa ini Pak yang longsor ini Pak? Ini ketinggian sekitar 50 meter. Dan ini hak milik ya, hak milik punyaannya Pak Supriyanto, Pak Faizin, Pak Mulyadi, Pak Sukir, Pak saya sendiri, Pak Utono, ya Pak Kadus. Nah, ini berarti penyebab longsor ini aliran air yang dari atas itu ke sini Iya. semua. Iya, Berarti kita untuk melakukan apa? Mengantisipasi ini kita harus bikin yang tadi saluran drainase. saluran drainase itu diarahkan, air diarahkan terlebih dahulu. Itu ya. Jadi penyebabnya adalah drainase yang tidak ada sehingga air ini turun lewat sini sehingga menyebabkan longsor. Oke, ini berarti kita cek di drainasenya ya Pak ya. Iya, iya. Drainasenya. Ya semoga ini tidak terjadi longsor susulan. Amin, amin, amin. Terus ini ke depan itu harusnya ada penguat ini Pak, talut penguat tanah, penahan tanah. Miliknya pribadi tidak masalah, cuman harus itu. Kemudian kalau salah satu cara untuk menanggulangi longsor itu biasanya dibikin terasering seperti itu Pak. Jadi tanahnya dibikin terasering, bukan langsung begini. Terasering itu akan istilahnya memecah air. Ini dulunya kan memang terasiring gitu Pak. Terasiring, cuman karena ini penglihatan kita kan tertutup oleh pohon bambu itu sehingga kelihatan sekali, dan ini longsor kan kelihatan sekali. Ya kayaknya miring langsung ini. Kalau yang ini ya, kalau yang sebelah sana kan tetap terasiring. Ini dulunya terasiring ini. Terasiring, Seperti kemudian ini besok ditanami pohon-pohon yang kuat kayak gini Pak. Ini salah satu penyangga Pak. Salah satu penyangga tanah juga ini. Ya, pohon yang kuat kayak gitu. Yang tidak mudah bergerak, yang dia nyengkremnya itu kuat, itu lebih ya sedikit lebih aman lah. Ini kan airnya kan besar banget nih Pak. Jadi awalnya bambu ini Pak ya? Iya, di sini itu bambu. Ini bambu, terus longsor itu nyampe sana itu. Sekitar 100 meter itu Pak. Bambunya itu nyampe bisa menghadap ke sini. Itu artinya air itu kan sangat besar. Terbawa, terus robohnya itu ndak ke arah searah dengan longsornya itu ndak, tapi bisa berlawanan dengan yang longsor. Ini buat jalan juga ya Mak? Buat jalan warga ini? Iya, ini buat jalan warga itu, jalan setapak warga untuk akses pertanian. Emang nggak ada akses lain selain lewat sini? Nggak ada. Wah ini nih pas ono sing lewat kahanan udan, pas hujan terjadi longsor kan bahaya. Ya itu. Sehingga harapan dari saya untuk segera ditangani secepat mungkin. Penyebabnya Pak? Iya, penyebabnya terlebih ini dahulu. Walaupun ditanggul seberapapun, kalau masih penyebabnya belum diselesaikan ya tetap longsor lagi. Maka kita penyebabnya dulu kita selesaikan. Bener. Oke. Iya. Kita cek lokasi yang drainasenya, yang tidak ada drainasenya. Itu kita naik. Kita naik. Nah ini loh pohon-pohon seperti ini mah tebangi sesuk ya. Bludak teman.
geledak. Jadi penyebabnya longsor itu kan di sini kan tidak ada tidak ada selokan, ya, tidak ada drainasenya. Dulunya ada, cuman karena mungkin fungsinya itu tidak begitu toh. Terus Sekarang terasa ya Pak ya fungsinya sekarang ya, Pak, ya? terasa lah, ini mengingatkan kepada kita semua warga bahwa untuk yang namanya air itu memang perlu dipertimbangkan sekali. Jangan sampai setelah kejadian itu baru disikapi. Alangkah sebaiknya disikapi dari awal sehingga tidak terjadi yang namanya tanah longsor. Rencana pembangunan selokan ini lebarnya berapa Pak selokannya? Untuk kita melihat debit air yang biasanya lebarnya 25 mungkin ya, dengan selokan 25. Ya, kedalaman sekitar 30 sudah berani. 30 sudah ya, cukup. Sudah. Pakainya nanti dicor atau pakai bis? Cor saja Pak, mungkin lebih mirip kali ya. Ya kita melihat situasi di sini. Dicor saja nanti mungkin lebih enak, lebih cepat. Oke, usulannya cor ya Pak ya. Iya. Ini rencananya nanti harusnya segera ya Pak ya. Iya, harapannya segera ditangani karena ini masih musim penghujan. Masih sering turun hujan dan debit airnya, hujannya itu juga deras. Volume yang direncanakan panjangnya 120, 118, 120. Berarti lebar saluran airnya 25 tambah kanan kiri 10 berarti 35 ya? Iya. Sampai masjid nyampe itu pos kampling depannya ya, masjid ya. Pos kampling, dari pos kampling sampai itu batas tadi yang kita lewati di sana. Rumah terakhir sekitar 120 meter, ya. 118 sampai 120 meter. Berarti pembuangannya terakhir ke sana Pak? Pembuangan terakhir nanti tetap ke sana dan nanti dipikirkan juga karena ini ketika sudah dibuatkan selokan, otomatis air itu akan terfokus di selokan semua. Ketika sudah di selokan, nanti kesananya juga harus dipikirkan membuangnya kemana. Iya. Jangan sampai kita bikin selokan nanti di sananya jadi longsor lagi. Iya. Nanti saya tak ngomong-ngomong sama warga, nanti biar nanti diarahkan ke sana. Nah, kerjasamanya antara dari pemerintahan desa dan warga itu memang harus benar-benar terlaksana, bukan berarti cuma dari desa tok, cuma warga sak penake dhewe juga tidak, warga juga diharapkan untuk kerjasamanya agar tercipta satu keamanan, kenyamanan untuk kita semua. Oke. Ya. Kayaknya cukup ini untuk survei lokasi pada siang hari ini. Saya bersama ini TPK dan Pak Kadus pemerintah Desa Duren mengucapkan terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Semoga segera bisa terrealisasi. Jangan lupa untuk mengikuti apa saja kegiatan pemerintah Desa Duren, like, subscribe, dan share. Thank you. Oke. Kasih pemerintahan. Ini kan pembangunan yang baru. Jadi kemarin air itu langsung dari sana turun posisinya. Iya. Ini jebol dulu, terus mengikis ke sana, ya. Ini sudah saya benahi, terus mengikis ke sana, airnya lari ke sana. Terus pagi saya melihat ini, terus ini dibelikan pasir sama semen untuk menutup terlebih dahulu. Posisinya. Iya.